Orang yang berzodiak Leo masuk di bulan 8 ya, di bulan Agustus ada keuntungan yang bisa dihasilkan, yang bisa dicapai ya. Ini teman di sini perlu adanya siasat dalam mendapatkan sesuatu ya. Jadi di sini perlu yang namanya kebijakan, kebijaksanaan dalam cara berpikir dan memperoleh sesuatu ya. Harus ada pengambilan keputusan yang baik dan matang ya. Jadi apapun hal yang baik yang bisa dicapai itu untuk orang zodiak Leo itu harus lebih berhati-hati dan jangan sembrono dalam melakukan sesuatu. Dan di sini ada kerugian yang bisa Anda hadapi, tapi di situ semua berhubungan dengan yang namanya apa yang Anda jalankan, apa yang Anda inginkan, itu semua berhubungan dengan pengambilan keputusan ya. Jadi apapun yang Anda capai, itulah yang Anda akan hasil yang Anda dapatkan di bulan 8. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa selalu berbagi ramalan kepada Anda semuanya ya. Kali ini saya akan meramalkan untuk orang yang berzodiak Leo di bulan Agustus. Kita akan melihat sesuatu hal apakah yang perlu diintrospeksi diri dan apakah yang harus diubah, apapun yang Anda dapatkan itu sebenarnya mendapatkan kesulitan ataupun kemudahan yang diperoleh ya. Jadi di sini senang kembali berjumpa dengan Anda. Jangan lupa Anda selalu mengikuti video YouTube saya ataupun live dan video-video lainnya ya, karena ini semua untuk Anda semuanya hanya Evan Jaya akan selalu membantu kehidupan Anda jauh-jauh lebih baik ya. Oke, di sini teman-teman saya akan melanjutkan semua ramalan dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke, teman-teman, di sini kita akan mengambil kartu pertama. Di sini untuk orang zodiak Leo, ada keberhasilan, ada kesuksesan yang bisa dicapai, tapi disitulah ada banyak ujian dan cobaan yang Anda hadapi ya. Di sini ujian dan cobaan ada tujuan yang banyak bisnis yang dihadapkan di depan mata Anda. Ada banyak kesempatan emas, ada juga banyak kesempatan-kesempatan yang tidak baik yang mengganggu kehidupan Anda. Dalam segala rencana tujuan, ini semuanya tuh ada yang sisi baiknya dan sisi positifnya. Jadi di sini bisa bertemu dengan dewa penolong ya. Nah, ini di sini ada saling mengasihi, saling perhatian dan saling membantu ya. Di sini hanya saja di sini Anda kurang berdoa dan kurang meyakini Tuhanmu. Jadi di sini Anda kurang lebih banyak harus tingkatkan spiritual Anda dan harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda ya. Jadi di sini harus ada tingkatkan spiritual, mendekatkan diri pada Tuhan dan bisa mendapatkan tujuan arah jalan yang bagaimana Anda hadapi ya. Di sini kehidupan Anda tuh Anda kurang peduli ya dengan sesama, Anda kurang peduli dengan lingkungan sekitar kamu. Makanya di sini Anda juga kurang spiritualnya, kurang mendalam, kurang tinggi dan Anda kurang melakukan yang terbaik dalam hidup Anda. Sebenarnya di sini kalau jika Anda lebih banyak berbuat baik, Anda banyak berdana, itu lebih bagus ya. Karena di sini kalau saya lihat kamu itu kesulitan dalam hidup ya. Kesulitan yang bagaimana? Anda kurang berdikari, Anda kurang melakukan yang terbaik dan kehidupan Anda itu cenderung hanya terfokus pada diri Anda sendiri. Jadi apapun itu semua bisa dibilang Anda tuh lebih egoisnya tinggi dan keras kepalanya ya. Jadi tidak mau mendengarkan kritik saran dan nasihat orang lain. Itu juga jadi di sini Anda susah untuk berdikari dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Nah, jadi di sini untuk proses keperbaikan ya, pertumbuhan kehidupan kamu ya. Kalau misalnya Anda benar-benar ingin maju, ingin lebih banyak berdoa ya,
meningkatkan diri Anda pada spiritual, itu pasti akan mendapatkan kemajuan yang lebih pesat ya, punya perkembangan dalam hal materi ya. Tapi di sini Anda harus bisa mengintrospeksi diri dalam sesuatu hal yang bakal Anda terjadi gitu loh. Jadi Anda bukan hanya sebagai monoton ataupun Anda sebagai tontonan dalam kehidupan yang Anda jalankan, tapi Anda juga harus punya tindakan nyata ya dalam melakukan sesuatu. Jadi apapun yang Anda harapkan, apapun yang Anda jalankan, ya harus dijalankanlah dengan setulus hati, jangan setengah-setengah saja di sini. Barulah nanti bisa mendapatkan proses perkembangan dalam kemajuan hal materi ya. Di sini kehidupan kamu itu sangat buruk sekali ya. Dan kamu tuh membuat diri kamu itu tidak mau berkembang dan tidak mau bertumbuh gitu loh. Jadi apalagi kamu ya lebih bersikeras pada pendirian sendiri, kamu maunya begini, kamu maunya begitu, dan kamu tidak ada satu keikhlasan dalam diri Anda tuh untuk merubah diri ya. Jadi apapun yang dikehendaki ya orang lain pun juga terkena imbasnya ya. Nah, jadi di sini juga kamu itu kalau bisa janganlah kehidupan Anda tuh seperti itu saja. Sia-sia ya yang Anda tujuankan. Rencana Anda tuh kalau hanya seperti itu aja hanya sebagai penentu saja ya kehidupan kamu ya. Jadi kehidupan kamu hanya seperti itu saja dan tidak mau berkembang. Jadi di sini ya kalau apapun yang Anda lakukan itu Anda selalu apa ya? Diingatkan kembalilah kepada spiritual, diingatkan kembali kepada Tuhanmu ya, supaya Anda tuh bisa melakukan yang terbaik, punya harapan yang baik dan punya contoh sikap yang baik. Jadi kehidupan Anda tuh jangan terlalu monoton dan tidak ada perubahan sama sekali. Sebenarnya di bulan ini ada sesuatu hal yang baik yang bisa Anda capai, hanya saja diri Anda sendirilah, jiwa Anda tuh tidak mau berkembang. Dan kesulitan bakal akan terjadi secara terus-menerus ya. Apapun itu ya kalau misalnya Anda tidak mau merubah diri lebih bagus ya Anda tuh ya lama-lama nanti Anda tidak akan mendapatkan penghargaan ataupun dihargai orang lain. Jadi bisa dibilang orang selalu menertawakan Anda karena Anda tuh selalu kekanak-kanakan dan tidak punya pendirian tetap, tidak mau mandiri dan tidak punya kematangan, kedewasaan dalam pengambilan keputusan. Apapun yang Anda jalankan dalam kehidupan hanya begitu-begitu saja dan Anda selalu diketawakan dan Anda selalu merasa tidak mendapatkan hal yang baik, hal yang positif yang bisa Anda jalankan. Jadi di sini kehidupan Anda tuh sebenarnya bagus, cuman banyak ujian dan cobaan, banyak perubahan, tapi Anda sendirilah yang tidak mau berubah. Itu semua berasal dari jiwa diri Anda sendiri. Di sini bentuk pencerahan aura kamu itu harus ada perubahan, harus ada transformasi kehidupan, ada perubahan yang lebih jauh membaik dari sebelumnya, ya. Di sini ada banyak keberkahan, ada banyak pintu berkat yang diberikan kepada Anda untuk orang berzodiak Leo, ya, dan punya pohon kebijaksanaan, ya. Jiwa yang bijaksana dan hati pemikiran yang bijaksana. Jadi di sini kehidupan Anda tuh harus benar-benar berubah dalam diri Anda sendiri. Harus ada kebaikan positif yang bisa Anda capai dalam kehidupan kamu ya. Dan di sini Anda harus bisa berpikir positif ya, barulah nanti keberkahan hubungan relasi dengan situasi kondisi kehidupan Anda bisa Anda dapatkan dalam segi positif dan sisi negatif juga bisa dihilangkan dan Anda bisa mendapatkan semuanya jika perlu Anda lebih relaksasi dan lebih santai gitu. Jadi kehidupan Anda itu perlu yang namanya pencerahan aura dan perlu namanya healing ya. Karena di sini Anda harus lebih normal dan menyeimbangkan kehidupan Anda. Di sini Anda perlu pencerahan aura dan pembersihan diri secara natural, secara positif, secara lebih mendalam supaya Anda benar-benar bisa menggapai apa yang bisa Anda capai. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk orang berzodiak Leo. Untuk masuk di bulan 8, kiranya Anda bisa lebih introspeksi diri, lebih mematangkan diri, dan lebih mandiri, dan lebih dewasa ya. Supaya Anda lebih mempunyai hubungan hidup dengan lingkungan sekitar Anda dan diri Anda sendiri. Apapun yang Anda dapatkan bisa dapat tercapai dengan sisi positif dan natural, alami yang bisa Anda capai ya. Oke, teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jika sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak sesuai, anggaplah sebagai hiburan dalam meramal sesuatu. Bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut ya di 0819 19635839. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.